Assalamualaikum Bapak Budi, bagaimana Bapak kabarnya? Sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah baik dalam kesehatan dan kelancaran. Begini Bapak Budi, ini saya ada tugas dari kegiatan pelatihan CGP untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Sebelum saya menjawab, saya ucapkan dulu selamat menjadi CGP dan mudah-mudahan nanti lulus menjadi GP. Tentu kami siap selama saya bisa menjawab menurut persepsi saya. Begini Bapak, saya ingin bertanya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Banyuates ini, adakah suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Dan jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian dari masalah tersebut? Dan permasalahan-permasalahan di kantor itu mesti dilematis. Banyak faktor bisa berhubungan dengan ketenagaan, dengan akademik, misalnya di penilaian dan sebagainya. Itu mungkin saya akan memberi satu contoh dilema saja, yaitu misalnya dalam hubungannya dengan penilaian SKP terhadap guru-guru, di mana di SKP itu sudah ditentukan ketika kita mau naik pangkat dan sebagainya itu ada syarat minimal semacam KKM bagi siswa. Nah, ketika kita menulis apa adanya, tentunya nanti banyak guru yang jadi korban. Ketika kita gunakan kehadiran, keaktifan di dalam kelas dan sebagainya, ketika kita tulis apa adanya, maka pasti nanti ada guru yang paknya sudah memenuhi tapi di SKP-nya belum memenuhi. Itu salah satu contoh dilema yang ada. Lantas keputusan apa yang Bapak Budi ambil pada saat itu, pada saat menentukan dilema yang barusan Bapak ceritakan itu? Ya, kita akhirnya menggunakan strategi yang pertama itu win-win solution tadi. Jadi bagaimana caranya mereka itu bisa naik pangkat sementara bisa berbuat baik juga. Maka dari itu di situ kita akan ada sistem mengutangi nilai. Jadi mereka kita beri nilai baik tapi dengan syarat untuk periode berikutnya mereka harus berbuat lebih baik sehingga apa yang saya lakukan itu bisa berdampak positif kepada kelancaran pangkatnya, dan saya juga bisa menagih janji dan memberikan motivasi untuk aktifan di berikutnya. Kemudian kepada guru-guru yang lain ini tentunya juga timbul dilema, antara lain banyak yang protes ketika ada guru malas itu diberi nilai baik. Nah, tentunya kita harus ngomong semua dari semua personil yang ada, dan keputusan akhir tetap berada di saya, dan saya harapkan semua guru bisa menerima itu dan mengembangkan pola yang saya terapkan. Alhamdulillah bisa berjalan dan semuanya bisa menerima. Begitu ya Bapak. Jadi begini Bapak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema Bapak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak Budi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul itu, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Menurut saya dilema yang terjadi di sini itu
merupakan dilema etika gitu ya, karena yaitu kita tidak memotret beliau apa adanya, sehingga ini untuk bisa dituntut secara hukum itu kan tidak bisa juga. Jadi saya hanya perlu memberikan penjelasan kepada orang-orang lain gitu ya. Jadi saya maksudkan di sini hanya bagiannya hanya dilema etika itu aja. Oh, berarti kasus yang Bapak alami tadi itu termasuk dilema etika nggih, Bapak nggih. Sekali dilema etika itu ya, bukan rujukan moral. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika yang kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi kita kembali ke jawaban saya yang pertama tadi kan win-win solution. Jadi manusia itu hari ini mungkin tidak benar, besok bisa benar. Jadi kita berharap di akhirnya nanti semua menjadi indah. Maka dari itu ada istilah tadi sistem utang gitu ya. Maka dari itu diharapkan ya kita tidak membunuh tanda kutip beliau di karirnya, tapi mereka itu akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Lantas adakah langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bapak? Ya, strategi yang kita pakai apa ya kita konfirmasi dulu. Ya kita konfirmasikan apa penyebabnya. Dalam contoh saya tadi adalah di penilaian yang hubungannya dengan kemalasan. Jadi kemalasannya ini nanti yang saya urus itu ya, kita konfirmasi apa yang membuat kalian malas dan sebagainya. Kemudian kita juga membicarakan dengan semuanya gitu ya. Jadi ada istilah namanya human touch itu ya. Jadi year it, kemudian apalagi itu lupa ya yang dengan demikian setelah semua itu mengerti dan bisa menerima, maka keputusan itu saya ambil. Jadi saya tidak membuat keputusan saya sendiri. Jadi itu mungkin strategi yang saya lakukan. Ada tidak Bapak hal yang Bapak Budi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya selama kita ada konfirmasi, kemudian dibicarakan bersama, kemudian sama-sama menerima, sama-sama berjanji, itu saya akan efektif. Seperti di strategi yang telah saya sampaikan tadi. Yang penting keputusan ini adalah diputuskan oleh semuanya, saya cuma pengetok palunya. Lantas adakah tantangan? Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak Budi untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Tantangan terbesar bagi saya bagaimana dilema etika itu nggak ada, gitu ya. Jadi kita bisa menilai dengan benar, orang bekerja dengan benar, efektif, dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar itu kapan dilema etika ini bisa menghilang gitu ya. Karena selama ini yang saya rasakan itu hampir sekitar 90% semuanya itu dilematis. Itu aja. Apakah Bapak memiliki prosedur atau panduan tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Prosedur menurut saya itu ibaratnya komputer itu hanya riset itu ya. Jadi kita meriset sebuah tatanan aja. Jadi siapa yang tidak bekerja, kita dari nol semua, kita dengarkan mereka kebutuhannya apa, kemudian kompetensi yang harus dimiliki itu mestinya apa, terus apa yang tidak punya, sehingga kita itu nanti berharap akan maju bersama. Nah, dengan demikian kita tidak bermasalah lagi dengan apa tadi namanya, yang ada etikanya itu,
Dilema etika. Tidak ada hubungannya lagi dengan dilema etika itu lenyap dari muka bumi. Itu akan terjadi kalau kita itu semuanya sudah betul-betul bekerja dengan benar, dengan baik, ya, dengan ikhlas, cerdas, tuntas. Mungkin itu jawaban saya. Adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Pak Budi untuk mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Dalam sebuah rumah tangga perkantoran, tentu kita mempunyai banyak warna manusia-manusia yang ada, sehingga kita tetap saling membutuhkan satu sama yang lain. Nah, ketika kita sudah berhubungan dengan ini tadi apa namanya? Dilema etika, tentunya kita ajak orang-orang yang punya power, terutama di situ yang otak kanannya kuat, artinya mereka diterima oleh semua pihak, karena melalui mereka semuanya itu bisa apa menerjemahkan keinginan saya dan keinginan seluruhnya dari teman-teman seluruh kantor. Oh, nggih, Bapak. Nah, sekarang sampai pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir nih, Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Itu kita ibaratkan kita tuh sebagai supir bus, ya, di mana di situ bawa penumpang. Jadi kita harus menyelamatkan semuanya. Kemudian untuk menuju benar kita akan pikirkan caranya bersama. Intinya di situ aja. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya sebagai seorang calon guru penggerak. Menimba ilmu, karena ilmu itu tidak pandang usia. Jadi mudah-mudahan dalam mencapai guru penggerak nanti berjalan lancar, dan paling penting ketika jabatan itu sudah diperoleh, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, utamanya pendidikan di negara kita. Itu aja. Assalamualaikum Bapak Rosi, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu kabar. Alhamdulillah kalau Bapak dalam keadaan baik. Begini Bapak, saya ada tugas dari CGP, program CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama kali saya ingin mewawancarai Bapak Rosi selaku kepala sekolah saya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh ya Alhamdulillah bisa Bu, ini saya kebetulan lagi nyantai nih, lagi nggak banyak kerjaan. Monggo kalau mau wawancara terkait cara-cara pengambilan keputusan ya Bu ya, atau problem solving itu ya, monggo silakan. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya. Begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Ketapang ini, adakah suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian dari masalah tersebut? Kalau yang namanya masalah itu ya,
mulai kita bangun tidur, tidur lagi, atau selama kita hidup itu yang namanya masalah selalu muncul ya. Di pembelajaran di sekolah itu sebetulnya itu memberi bekal ke anak-anak untuk bisa menghadapi setiap permasalahan, atau mereka bisa bertahan. Mereka bisa bertahan dengan permasalahan. Jadi kita mengajari anak-anak kita untuk bisa survive dalam berbagai masalah. Nah, untuk masalah-masalah tertentu, ini kita kadang-kadang ada yang gampang memutuskan itu, ada yang dengan pertimbangan-pertimbangan kita bisa memutuskan masalah. Tapi kadang-kadang yang susah itu kalau kita dihadapkan pada masalah yang membuat kita berada pada situasi yang sulit untuk memilih, atau dalam peribahasa itu seperti makan buah si malakama. Nah, ini yang sulit. Pada akhirnya kita harus menginventarisir mudarat dan manfaat dari penyelesaian masalah itu. Jadi kita harus punya sandaran tidak hanya berlaku di peraturan, tidak berdasar peraturan saja. Kadang-kadang ada nilai-nilai lain yang perlu kita pertimbangkan juga. Saya berikan contoh, misalnya ada satu kasus anak yang karena kenakalannya, kemudian karena berbagai pelanggaran yang dilakukan. Nah, pada akhirnya pihak guru BK atau BP itu merekomendasikan anak ini harus dikeluarkan, kan begitu. Nah, menghadapi masalah ini ya, saya selaku kepala sekolah ini tidak serta-merta langsung kita keluarkan. Nah, ini kita teliti dulu, sudahkah seluruh sistem di sekolah ini standar? Karena anak bermasalah itu, ini mesti ada sesuatu, ada something wrong di sekolah itu, ada sesuatu yang tidak jalan, tidak fungsi. Misalnya anak dilaporkan karena ramai di kelas, atau karena tidur, tidak masuk, bolos, dan sebagainya. Nah, kalau sistem itu berjalan, kemungkinan besar kenakalan masalah anak ini tidak sampai menggunung, tidak sampai membesar. Nah, jadi kita juga harus introspeksi, tidak menimpakan semua kesalahan itu pada anak. Kita introspeksi, dan kita harus berprinsip ya, bahwa sifat-sifat keilahian itu ada di kita, Bu. Ya, kalau kita tinjau dari sisi keagamaan, Allah itu nggak ada putusnya memberi kita kesempatan. Walaupun kita tetap, tapi sama Allah kita masih diberi jeda waktu. Mungkin nanti asar lewat, mungkin maghribnya nanti, dan seterusnya. Nah, dari situ kita mencoba untuk memberikan jalan keluar, sembari memberi kesempatan si anak, kemudian diteliti betul penyebab dari permasalahan itu, dari latar belakang keluarganya anak, dari latar belakang ekonominya, sosial, budayanya, geografisnya, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi anak ini kita tangani secara lebih insentif sebelum kita membuat keputusan yang sangat krusial ini, Bu, untuk masa depan anak. Karena tidak ada, kalau anak itu dikeluarkan atau dipindah, itu sebuah kegagalan sebetulnya. Jadi akhirnya disepakati anak itu tetap dipertahankan dengan diberlakukan sistem wajib lapor, sistem yang lebih membuat anak ini terpantau. Karena kadang-kadang permasalahan anak yang muncul dan membesar itu juga kadang-kadang karena disebabkan kelalaian kita. Misalnya sistem sudah mengharuskan 1 kali terlambat seumpama, tidak usah ditunda, orang tuanya panggil keesokan harinya. Nah, itu yang kadang-kadang kita, pihak sekolah, tidak konsisten.
anak dibiarkan 2-3 hari atau kadang-kadang penanganan itu tidak atau kurang komprehensif. Sehingga untuk permasalahan seperti itu kita mengambil keputusan yang kita berpihak ke kepentingan anak tanpa membuat BP atau BK merasa kerjaannya tidak dihargai. Nah, itu satu contoh, dan banyak sebetulnya contoh-contoh yang di dalamnya itu mengandung buah simalakama dalam memutuskan, sehingga kita pada akhirnya mengambil keputusan yang sifatnya itu win-win solution sebisanya. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan. Walaupun pada prinsipnya ada rasa kecewa, tapi tidak terlalu mendalam kekecewaan. Begitu Bu kita. Berarti Bapak keputusan apa yang lantas Bapak ambil dalam kondisi itu pada saat itu? Keputusan Bapak yang memang benar-benar Bapak putuskan untuk menghadapi dilema tersebut. Akhirnya kita putuskan anak itu kita pertahankan selama kenakalannya itu tidak menjurus ke narkoba atau ke kesusilaan itu. Jadi akhirnya BP saya beri pemahaman yang persuasif untuk petugas BP dan BK, guru BP dan BK, kemudian kita hadirkan orang tua atau walinya. Terus kita ambil kesepakatan. Anak ini kita ajak bersepakat untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya bisa menyelamatkan masa depannya. Waktu itu diambil keputusan anak ini harus wajib lapor. Jadi pagi dia masuk tanda tangan. Kemudian ada kesepakatan, ada pemberian modal skor. Kan di sekolah kita ini kan diterapkan sistem skor. Skor 100 pelanggaran, anak kan sudah out harusnya. Nah, ini kita beri modal lagi si anak. Sambil kita beri pemahaman orang tuanya, ditingkatkan level pengawasan ke anak. Kalau kemarin ada di level 2 ya Bu ya, sekarang ada di level 1, maksudnya level bahaya. Jadi insya Allah dengan cara itu kita waktu itu berharap akan ada perubahan yang signifikan ke anak. Dan alhamdulillah anak ini bisa sampai lulus pada akhirnya ini. Karena ini anak kelas 9, jadi pertimbangan kita sudah mendekati finish waktu itu. Itu salah satu pertimbangan anak itu dipertahankan. Dan alhamdulillah anak ini bisa melewati masa itu, bisa berkurang kenakalannya, skor tambahan itu juga tidak dihabiskan begitu. Jadi dalam pengambilan keputusan kita selalu berharap harapan yang akan muncul itu bisa kita capai. Gitu, Bu. Oh begitu ya Bapak. Nah sekarang adakah tantangan yang Bapak hadapi untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang selama ini Bapak alami? Pernah ada beberapa tahun yang lalu itu ada anaknya Thomas Bu, ada anaknya tokoh masyarakat. Ini dalam rapat kelulusan disepakati ya dari penilaian, dari ketertiban, kerajinan anak ini menurut dokumen 1 ya dia tidak layak untuk dinaikkan, untuk diluluskan. Nah, itu anaknya tokoh itu waktu itu. Anaknya tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, kemudian saya mencoba dalam sebuah institusi atau organisasi itu ada satu prinsip yang nggak boleh diabaikan. Itu namanya prinsip bina lingkungan. Kita ambil contoh pada saat penerimaan murid baru misalnya,
Ini jangan sampai anaknya tokoh atau anaknya pejabat, anaknya orang berpengaruh, jangan sampai ditolak. Karena itu tidak bisa tidak. Kita ada dalam sebuah lingkungan. Saya berikan pemahaman yang persuasif kepada teman-teman, kemudian konsultasi juga ke komite. Nah, akhirnya disepakati anak ini ada semacam tugas-tugas tambahan atau ada semacam remedi ya Bu ya, diberikan tugas, kemudian untuk membuat anak ini merasa tidak mudah untuk lulus itu, dan akhirnya disepakati oleh Dewan Guru, komite, anak ini tetap diluluskan dengan pertimbangan untuk kelangsungan sekolah, untuk kondusivitas sekolah. Kenal dengan istilah bina lingkungan itu. Apakah Bapak memiliki suatu prosedur atau panduan tertentu dalam penyelesaian suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Bapak? Dalam pengambilan keputusan, itu kita berprinsip pada keputusan yang istilahnya yang win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa dimenangkan. Itu prinsipnya itu. Nah, kemudian kita harus yakin bahwa selain ada dua pilihan itu, kita akan kalau kita dihadapkan pada dilema, akan muncul istilah trilema tadi ya. Jadi akan ada pilihan yang membuat kita bisa mengeluarkan keputusan yang terbaik untuk dua pilihan tadi. Jadi dalam pengambilan keputusan sekali lagi kita harus berpegang pada hasil yang sekiranya itu kedua kebenaran tadi sama-sama merasa dibenarkan. Karena sesungguhnya kebenaran itu kan tidak untuk diadu kebenaran. Jadi memang dua-duanya tetap benar, sama-sama benar. Jangan dicari, jangan dipertemukan, jangan diadu. Nah, kita cari kebenaran lain lagi untuk membuat dua-duanya itu merasa benar juga, dua-duanya. Mungkin begitu. Ini Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak Rosi untuk mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tokoh atau semacam idola ya, atau guru spiritual ya, tidak ada Bu sebetulnya. Itu saya mengacu pada referensi dari berbagai bacaan yang saya baca itu. Dari berbagai bacaan yang saya baca, saya mendapatkan cara-cara tadi untuk dari success story-nya tokoh, dari seluruh literasi yang saya lakukan itu, kemudian dari sharing-sharing, berbagi dengan teman dan sebagainya, itu menjadi rujukan saya dalam mengambil keputusan. Juga hasil dari perenungan itu tadi, bahwa dalam diri kita itu ada sifat ilahiyah yang itu akan bisa kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan yang insya Allah mendekati rasa adil tadi, keputusan yang win-win solution tadi. Karena keputusan yang kita ambil dengan berbagai pertimbangan yang matang, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Gitu Bu.
Baik Bapak, ini sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir. Begini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Sesungguhnya Bu, dalam setiap keputusan ya, dalam setiap kali kita membuat sebuah keputusan, ini tentu saja tidak akan bisa membuat semua pihak puas atau menerima keputusan kita, karena pro kontra itu akan selalu ada di setiap keputusan yang kita ambil. Tetapi kalau keputusan yang kita keluarkan itu, yang kita buat itu telah melalui analisa yang mendalam, kemudian keputusan itu lahir dengan seobjektif mungkin, karena keputusan itu sesungguhnya bisa kita analogikan dengan sebuah kelahiran. Jadi, seperti yang disampaikan oleh presiden pertama kita itu, setiap kelahiran itu pasti ada darah. Setiap kelahiran pasti ada darah. Nah, yang perlu kita amankan dalam sebuah kelahiran itu, jangan sampai ada pendarahan. Kalau ada darah pasti artinya ada sakit, ada yang tidak puas dan sebagainya. Nah, dari seluruh keputusan dilema etika yang pernah saya ambil, ini relatif semuanya bisa menerima keputusan saya, walaupun ada pro kontra, karena kita sudah memberikan pemahaman sebelumnya bahwa dalam sebuah organisasi itu ada sebuah kesepakatan yang harus dijunjung. Kalau itu sudah menjadi keputusan bersama, sudah diputuskan, semua pihak harus menjunjung tinggi keputusan itu. Saya kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak sudah diberikan waktu untuk mewawancarai Bapak. Semoga ini bermanfaat untuk saya selaku calon guru penggerak. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak.